Shalom, selamat pagi. Selamat datang di Renungan Harian Toraya, Jumat 7 Oktober 2022. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Pada hari ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tetap di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terdapat pada 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Panggilan untuk menderita. Pada ayatnya 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayalah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Tema hari ini diberi judul Prajurit Kristus. Surondandun na Kristus. Menjadi pengikut Kristus tidak berarti kita sudah aman, bebas dari godaan iblis, tetapi justru harus bersedia menanggung tantangan, bahkan resiko yang mungkin saja mengancam hidup kita. Untuk itu, Rasul Paulus sangat menekankan tentang kesiapan pengikut Kristus untuk berperang melawan musuh. Musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan roh-roh jahat. Efesus 6 ayat 12. Apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang prajurit yang siap diutus untuk masuk ke medan perang? Tentu yang dibutuhkan adalah mental dan peralatan perang lainnya. Apalagi lawan kita adalah penguasa dan roh-roh jahat yang juga memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sangat mungkin mempengaruhi dan berpotensi menjatuhkan kita. Mau atau tidak, musuh-musuh ini harus dilawan, karena jika tidak maka akan menguasai kita dan menyeret kita ke jurang kebinasaan. Bagaimana kita harus melawan? Memang tidak mudah dan inilah yang harus dilakukan. Fokus kepada Tuhan dan memiliki prinsip iman yang teguh. Jangan disibukkan dengan urusan pribadi dan perkara duniawi sehingga perkara-perkara rohani dikesampingkan. Ayatnya 4. Tidak sedikit orang Kristen tidak lagi mengutamakan Tuhan. Agama sekedar identitas saja. Seorang pengikut Kristus harus terus melatih dan melengkapi diri sehingga benar-benar menjadi laskar Kristus yang tangguh dan tidak mudah diseret oleh kuasa iblis. Kidung Jemaat 339. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah, iringi panji cemerlang, maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu, biarlah kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.